Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik-baik saja ya? Alhamdulillah, Bapak juga baik. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, disehatkan tubuh kita, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dan percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti semua yang ada di jagat raya ini, bumi, ya, kemudian diri kita, semua yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin, tidak mungkin bumi ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Kuat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, wa ilahukum ilahun wahid, wa ilahukum, dan Tuhan kalian, ilahun wahid, yaitu Tuhan yang satu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat kita perdalam keimanan kita, dapat kita tingkatkan keimanan kita dengan mempelajari Asma'ul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Asma'ul Husna, asma itu jamak dari ismun. Jadi bentuk jamaknya adalah asma. Asma artinya beberapa nama. Al-Husna artinya yang baik-baik. Jadi Al-Asma'ul Husna artinya nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, yang artinya, dan bagi Allah beberapa nama yang baik, maka berdoalah kalian semua kepadanya dengan menggunakan nama-namanya yang baik. Di antara Asma'ul Husna yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Jadi yang mematikan dan yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mumit, sekali lagi, Al-Mumit artinya yang Maha Mematikan. Hanya Allah yang bisa mematikan makhluknya.
Bila Allah berkehendak mencabut nyawa seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Orang yang sedang sehat tidak berarti orang tersebut masih lama usianya. Sebagaimana orang yang sedang sakit keras, belum tentu orang itu sudah mendekati ajal. Jadi, manusia tidak perlu takut dengan kematian, namun kita harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ada sebuah cerita. Cerita ini adalah cerita anak yang solih, anak yang baik, yang taat pada Allah, taat pada kedua orang tua, berbakti kepada keduanya. Diceritakan ada seorang pemuda berusia belum genap 30 tahun, belum sampai 30 tahun. Dia adalah sosok pemuda yang hatinya terpaut oleh masjid. Maksudnya apa? Maksudnya hatinya itu selalu ingin ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian i'tikaf, berzikir. Kemudian ingin selalu meramaikan masjid dengan amal-amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Anak ini sangat berbakti kepada ibunya. Di suatu hari, dia sakit dan berbaring di tempat tidurnya. Dia mengucapkan kata-kata aneh. Aku tidak bisa. Aku harus meminta izin dulu kepada ibuku, kata pemuda itu. Itu aja yang diucapkan. Aku tidak bisa. Aku harus meminta izin dulu kepada ibuku. Nah, saudaranya yang sedang duduk di samping pemuda itu spontan memanggil ibunya. Bu, lihat anakmu di kamar. Dia terus-menerus mengucapkan kata-kata aneh. Sang ibu saat diberitahu keadaan anaknya, dia langsung bergegas menuju kamar anaknya. Dia melihat dari dahi anaknya keluar keringat seraya berujar. Kata ibunya nih ya, "Nak, ini ibumu. Dengan siapa kamu berbicara? Kamu kok berbicara, aku tidak bisa, aku harus meminta izin dulu kepada ibuku. Kamu ini dengan siapa berbicara?" Pemuda itu melirik ibunya dan berkata, "Ada seorang gadis yang sangat cantik yang akan melamarku. Aku bilang kepadanya, aku harus meminta izin dulu kepada ibuku." Ibunya menjawab, "Aku izinkan, wahai anakku. Sesungguhnya dia itu bidadari surga yang menjemputmu." Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Bidadari itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi si pemuda di surga kelak. Bahkan Allah akan mengutus malaikat membawa kabar gembira. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," lalu mereka berpegang teguh dengan keimanannya, para malaikat akan turun kepadanya dan berkata, "Jangan kalian takut, jangan pula bersedih, berbahagialah kalian tinggal di surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian." Jadi, kalau orang itu beriman dan istiqomah, menjaga keimanannya dan terus beramal kebajikan, maka orang tersebut tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Ya. Karena apa? Karena para malaikat akan datang kepadanya dan membawa kabar gembira. Kata para malaikat, "Jangan takut, jangan bersedih. Berbahagialah kalian tinggal di surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian."
sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 30. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, nama Allah berikutnya adalah Al-Hayyu. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Hayyu, yang berarti Allah itu maha hidup. Dia tidak akan mati karena dia bukan makhluk. Allah itu Khaliq, pencipta, bukan makhluk. Kalau makhluk diciptakan. Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan manusia. Allah berbeda dengan hewan. Allah berbeda dengan tumbuhan. Dan Allah berbeda dengan segala sesuatu. Allah itu pencipta. Allah itu maha sempurna. Oleh karena itu Allah maha hidup. Ya, hidup selama-lamanya. Allah tidak pernah mati. Jangankan mati, ngantuk saja tidak pernah. Sedetik pun Allah tidak pernah mengantuk. Allah yang maha hidup berarti juga dia menghidupkan makhluknya. Dia yang maha pemberi rezeki kepada semua makhluk, sehingga makhluknya bisa hidup, bisa belajar, dan bisa bekerja. Manusia harus bisa mempergunakan hidup sebaik-baiknya, seperti mempunyai sikap peduli terhadap masyarakat, bangsa, dan agamanya. Ini anak-anak ada kisah Al-Barra bin Malik Al-Ansori. Ceritanya seperti ini. Al-Barra bin Malik Al-Ansori adalah salah seorang sahabat Rasul. Tubuh Al-Barra tergolong kurus dengan mata juling. Sudah kurus, matanya juling. Tetapi di balik itu semua, Al-Barra adalah salah seorang pasukan perang yang pemberani. Dia mampu mengalahkan ratusan musuh tanpa bantuan orang lain. Coba, seorang diri bisa mengalahkan ratusan musuh. Luar biasa kan? Ini kalau Allah sudah memberikan kelebihan pada seseorang itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Satu orang bisa mengalahkan ratusan musuh. Luar biasa. Melihat keberanian Al-Barra, Umar bin Khattab pernah berujar, "Jangan meremehkan Al-Barra," kata Sayyidina Umar. Dia adalah salah seorang tentara dari pasukan kaum muslimin. Musuh-musuh Islam justru takut dengan dia. Itulah bukti dari keagungan Allah yang telah menjadikan hidup bahkan pemberani bagi seorang Al-Barra. Al-Barra pernah ikut dalam perang Yamamah, yaitu perang yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq melawan orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi orang-orang itu pada saat itu ada yang murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Ya. Siapa pemimpin orang-orang yang murtad itu? Yaitu Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya pembohong. Orang yang biasa berbohong. Itu dijuluki Al-Kadzab. Makanya dinamakan Musailamah Al-Kadzab. Yang mengajarkan pengikutnya untuk fanatik buta kepadanya. Jadi dia mendoktrin anak buahnya untuk fanatik ya kepada dirinya. Sampai buta akan hal-hal yang lain. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin yang melibatkan Al-Barra. Ketika Al-Barra ini ikut berperang ya melawan orang-orang yang murtad tadi, maka Al-Barra ini
menang bersama orang-orang Islam ya. Al-Barra bersama orang-orang Islam mengalahkan orang-orang yang murtad tersebut. Inilah anak-anakku. Jadi kalau Allah itu memberikan kehidupan kepada seseorang, maka siapapun tidak bisa untuk membunuhnya. Seperti Al-Barra, satu orang bisa mengalahkan ratusan orang-orang yang murtad. Sehingga Allah selalu melindungi Al-Barra. Patut kita contoh ya, seorang pemberani dalam pasukan perang. Untuk itu kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihidupkan dalam keadaan selamat. Sebagaimana zikir yang selalu kita ucapkan sehabis sholat, yaitu Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma, wahai Allah, antas salam, engkaulah ya zat yang maha sejahtera. Wa minkas salam, dan dari engkaulah keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkaulah kembalinya salam sejahtera. Fahayyina, maka hidupkanlah kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, bisalam, dengan keselamatan. Hidupkanlah kami ya Allah dengan keselamatan. Fahayyina Rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, bisalam, dengan keselamatan. Anak-anak, mungkin sampai di sini saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari diri Bapak sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.